Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan video sebelumnya ya, tentang hambatan ruang dalam atau inner block yang menghambat langkah kita untuk maju, untuk bertumbuh. Di sini aku mengambil insight dari kajian Ustadz Sony Abikim dan bagaimana beliau memberikan solusi untuk bisa terlepas dari 4 belenggu tersebut dengan pendekatan spirituality. Jadi teman-teman, di sini aku sambil membaca catatan ya. Insya Allah kita bisa melepas 4 belenggu tadi dengan energi zikrullah. Bisa disebut dengan letting go. Letting go ini menyerahkan dan melepaskan dengan melibatkan Allah. Secara sadar kita lepas teman-teman. Makanya letting go ini adalah skill yang sangat penting dalam hidup. Bagaimana kita mempunyai kemampuan untuk melepas secara sadar. Karena apa-apa yang tidak kita sadari itu sulit untuk kita kendalikan. Maka challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membangun kesadaran dari dalam. Sampai akhirnya kita bisa menghilangkan inner block tadi teman-teman. Nah, untuk bisa menghilangkan inner block ini harus diawali dengan inner awareness, kesadaran ruang dalam untuk memahami, menyadari bahwa kita harus melibatkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Oke, kemarin yang pertama hambatannya adalah fear of self, ragu terhadap diri sendiri, ya. Setiap kita pasti mengalami yang namanya emosi negatif yang sering memblokade diri kita dan kadang membuat kita takut, ragu. Gak apa-apa, itu wajar. Kadang kita merasa, bisa gak ya, mampu gak ya. Gak apa-apa, terima. Itu namanya self-doubt atau fear of self. Terima, akui, kemudian lepaskan. Jangan paksakan diri untuk mempositifkan diri tapi berpotensi toksik. Maksudnya kita terlihat, maksudnya gini, kita sebenarnya lagi gak baik-baik aja nih, tapi kita pura-pura baik-baik aja. Hanya pura-pura ya. Dan pada akhirnya kita tidak menghilangkan emosi negatif tersebut, malah justru memendam emosi negatif itu yang nantinya akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi gak apa-apa. It's okay to not be okay. Ya teman-teman. Lalu bagaimana caranya agar emosi negatif ini tidak menjadi toksik? Dengan energi zikrullah. Agar bisa mengubah keraguan menjadi kekuatan. Energi zikir ini menghasilkan optimisme. Segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada Allah ini menenteramkan jiwa, menumbuhkan semangat dan optimisme. Di sini Ustadz Sony Abikim memberikan satu contoh dari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45 yang bercerita tentang perang Badar teman-teman. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah. Banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Ini perang ya teman-teman. Dan kita lagi gak perang loh ini, ya. Dan setegang-tegangnya kita dalam menghadapi kehidupan ini, pasti gak setegang ketika menghadapi sebuah peperangan. Ketegangan kita paling urusan apa sih? Ditagih utang mungkin ya, deadline bayar apa gitu. Urusan bisnis mungkin ya. Nah, di sini dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45, tegang dalam keadaan perang. Tegang berhadapan musuh yang membuat hati kita goncang karena ragu, aduh bisa menang gak ya di antara hidup dan mati teman-teman. Di sini kaidahnya adalah berteguh hatilah
dan sebut nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dengan mengingat Allah, ini akan mengakses kekuatan yang sangat besar, teman-teman. Apapun yang membuat kita ragu, takut, rasa lemah, ya, bawa semua itu untuk mengingat Allah. Jadi segala sesuatunya tuh membawa kita untuk berzikir begitu. Allah memberi kita akal, dan ini harus kita gunakan untuk berpikir gitu, untuk menemukan kebenaran dan mengoptimalkan potensi akal kita ini, yang harusnya kita jadi ketemunya sama Allah gitu. Tapi bagaimana proses berpikir itu juga kita bawa pada zikir agar menjadi kekuatan. Jadi optimisme itu muncul ketika kita mengingat Allah. Bagaimana seperti optimisme pasukan kaum muslimin ketika di perang Uhud, teman-teman, ya. Di perang Uhud itu di babak awal kaum muslimin menang, ya. Kaum muslimin ini menekan dan membuat pasukan musyrikin Quraisy kewalahan. Tapi karena ada sebagian pasukan yang tidak patuh, tidak amanah dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harusnya mereka ini berdiam di bukit, tapi sebagian mereka itu turun dari bukit, dan itu dilihat oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih bersama di pasukannya musyrikin Quraisy. Akhirnya kemenangan kaum muslimin ini berbalik menjadi kekalahan yang cukup telak, teman-teman. Di sini paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat. Dan beberapa sahabat yang lain seperti Mus'ab bin Umair, ya, Masya Allah, ini pemuda yang ganteng, kaya raya, bisa dibilang sultan, rela meninggalkan semua kemewahan dan kenikmatan dunia demi memilih Islam. Nah, ketika kalah itu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini terluka parah, giginya sampai tanggal, teman-teman. Bahkan sebagian musuh itu mengira bahwa beliau ini sudah meninggal. Dan ketika perang itu berakhir, ada isu pasukan musyrikin Quraisy ini akan kembali untuk menghabisi pasukan muslimin. Tetapi pasukan muslimin ini tidak gentar karena ancaman mereka, karena mereka menggunakan energi zikrullah ini untuk menjadi sumber kekuatan mereka. Ini ada di surat Ali Imran, ya. Mereka tidak gentar karena optimisme, padahal baru aja kalah dari perang, ya. Kalimat yang mereka ucap adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka ini yakin Allah bersama mereka. Mereka yakin Allah sebaik-baik penolong. Jadi percaya diri sejati itu bukan bertumpu pada kekuatan dan kemampuan diri, teman-teman. Tapi percaya diri itu ketika yakin Allah selalu membersamai. Di sini Ustadz Sony Abikim, ya, memberikan pengetahuan gitu. Rumus untuk mempunyai keyakinan itu ada 2. Percaya Allah ditambah percaya diri. Sebelum percaya diri, harus percaya Allah dulu nih. Karena percaya diri tanpa percaya Allah itu jadinya sombong. Jadi percaya diri yang benar itu ketika kita percaya bahwa Allah memberi kita kemampuan untuk melakukan yang terbaik, berpikir yang terbaik, berucap yang terbaik, dan bersikap yang terbaik.
Yang menjadi tumpuan kita adalah pertolongan Allah. Jadi orang beriman itu yakin bahwa butuh ditemani Allah, butuh dijaga Allah, butuh dilindungin terus sama Allah. Jadi kita yang butuh Allah, teman-teman ya. Prideful confident, ini percaya diri yang benar. Prideful confident ini percaya diri yang mendekati arogan. Ketika yakin dengan kemampuan diri tanpa melibatkan Allah. Kemudian ada humble confident, ini percaya diri yang benar. Di sini yakin Allah selalu membersamai, yakin dengan janji dan jaminannya Allah. Maka orang yang beriman itu kalau melakukan persiapan ini sebaik mungkin, tetap tidak lepas dari doa dan zikrullah. Jangan sampai kita confident, tapi confidentnya ini sampai lupa minta tolong sama Allah, merasa aman dengan semua itu dan membuat kita lupa sama Allah. Maka yang kita tumbuhkan adalah kita lebih yakin bahwa Allah ini selalu membersamai walaupun kita penuh keterbatasan. Walaupun penuh dengan kemustahilan, tetap yakin Allah selalu membersamai, yang akhirnya membuat kita tetap bergerak dengan hati yang damai. Minta ditemenin sama Allah ya. Ini yang pertama agar kita bisa punya state of mentality, bersandar dan bergantung pada Allah. Harusnya ini bisa melepaskan kita dari self-doubt tadi atau fear of self, yang akhirnya bisa membuat kita bergerak, bangkit, dan tumbuh. Oke, insyaallah ini dulu ya teman-teman. Next video masih ada hambatan yang lainnya ya, dan juga solusinya. Semoga bermanfaat.